Berlatar di negaranya Jungkook, lebih tepatnya di Korea Selatan, kisah akan berfokus pada seorang polisi yang baru saja mendapat informasi terkait lokasi pelaku para pembunuh sadis yang kebetulan lokasinya berada tepat di dekat jalur yang sedang dilewatinya, sehingga alih-alih menunggu timnya, si polisi pun nekat beraksi sendirian untuk memastikannya, yang ketika dia berhasil memergoki komplotan yang baru selesai memutilasi korbannya, tiba-tiba tak lama muncullah si atasan bersama timnya menemukan si polisi sudah dalam kondisi sekarat dengan lehernya yang tersayat, di mana si atasan yang bernama Jaehwan, kita panggil saja si Budi, ia begitu terpukul melihat salah satu anak buah terbaiknya harus mati di tangan para pembunuh. Terlebih lagi, Budi sebagai seorang kapten harus bertanggung jawab untuk menjelaskan atas kematiannya ini. 오빠 대체 뭐 한 거야? 오빠가 미안하다. 내가 무슨 수를 써서라도 그 새끼들 꼭 잡을게. Singkat cerita, Pak Budi dan tim kepolisian pun menjadikan kasus ini sebagai kasus utama penyelidikan. Dari data yang didapatkan, sudah ada sekitar 8 korban yang tewas dengan kondisi bagian tubuhnya terpisah-pisah, dan semua kekejaman ini mereka dokumentasikan dalam sebuah video untuk kemudian diunggah ke situs gelap yang tujuannya sudah jelas bahwa mereka hanya mencari kepuasan saja. 전 세계적으로 사이버 범죄에 적극 활용되고 있다고 합니다. 아, 그래서 손가락 빨고 있자고? Berdasarkan informasi dari salah satu anggota komplotan mereka yang berkhianat, para polisi berhasil mendapatkan wajah salah satu pelaku yang tak sengaja tertangkap kamera, sehingga ketika lokasinya sudah ditemukan, Budi dan para polisi pun segera meluncur ke sana untuk menangkap si pelaku. Yang sebelum berangkat, kita akan diperlihatkan dengan betapa perhatiannya Budi kepada bawahannya sendiri, yang hal itu terlihat dari bagaimana Pak Budi membetulkan tali milik anak buahnya yang bernama Minsu, kita panggil saja Acung. 급할수록 천천히. 명심해. Dan akhirnya kita bisa melihat wajah si pelaku yang bernama Jin Hyo, kita panggil saja Bono, yang kebetulan sedang memotong leher korbannya. Bono ternyata masih sangat muda dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang psikopat. Yang tepat saat para polisi tiba di sana, Bono langsung kabur melalui jalan belakang dan berhasil lolos dari mereka semua. Dari semua anggota polisi yang ada, hanya Pak Budi lah satu-satunya orang yang paling berambisi ingin menangkap si pelaku setelah anak buah terbaiknya tewas, sehingga apapun itu dia kekeh akan mencegah si pelaku kabur dari hadapannya. Karena Bono lari ke dalam hutan, Budi dan Acung yang berada jauh dari anggota tim pun memutuskan untuk mengejarnya berdua saja, yang karena Budi terlalu terburu-buru demi menangkapnya, hal itu justru malah menjadi kekacauan untuk dirinya sendiri ketika Budi nekat menyergap Bono hingga mereka berdua jatuh ke bawah lereng. Satu bulan berlalu, si komandan dan para polisi tak kunjung menemukan di mana Budi dan Bono berada, sehingga pusat memerintahkan mereka untuk menghentikan pencarian dan fokus ke kasus lain. 1 hari setelah mereka kembali ke kantor, si komandan yang sedang melakukan panggilan telepon pun tak sengaja melihat sebuah mobil yang ugal-ugalan di jalanan, sehingga 저 뭐야? 야, 빨리 가봐. 예. 사고 났네. dan ya, ternyata di dalam mobil tersebut ada Pak Budi dan Bono, sehingga mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk memberikan perawatan. Dan Anda mungkin akan dibuat terkejut saat mengetahui jika Bono dan Budi sudah bertukar jiwa. Si Budi yang saat ini berwajah Bono pun sangat terkejut saat dirinya bangun dalam kondisi diborgol dan melihat wajahnya yang bukan dirinya lagi. 민성아,
민서가 나야. Bono yang saat ini sudah menjadi Budi pun nampak menyentuh-nyentuh wajah barunya tepat saat ada istri dan putrinya datang, di mana sikapnya benar-benar dingin seolah masih membiasakan diri menjadi sosok si Budi. Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter tidak menemukan adanya gangguan meski sikap dan gerak-geriknya cukup mencurigakan. 일시적인 실어 증상을 동반한 부분 기억 상실 증상으로 보입니다. 금방 회복되는 증상들이니 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. Kembali ke Budi yang masih tidak percaya dengan kejadian ini, ia meminta untuk dipertemukan dengan Acung dengan alasan ingin memberikan keterangan tentang dirinya. Yang setelah bertatap muka, Budi langsung menjelaskan tentang segala sesuatu yang terjadi kepadanya, karena hanya Acunglah yang bisa dipercaya jika yang ada di hadapannya saat ini adalah atasannya sendiri. 개수작 부리지 말고 지난 한 달간 무슨 일이 있었는지 얘기나 해. Tak hanya itu saja, Budi menjelaskan tentang kronologi ketika dirinya dan Bono jatuh ke jurang. Si Budi yang saat itu masih dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar pun diseret ke sebuah tempat yang entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi kemungkinan besar disitulah tempat si Bono menukarkan jiwa mereka menggunakan sebuah metode yang entah bagaimana caranya karena masih belum diketahui secara pasti. 어떻게 됐어? 저놈이 뭐래? 뭐 별건 없던데요. 그냥 헛소리만 하고. 저 그럼 재환이 형님 좀 보러 가보겠습니다. Antara percaya atau tidak, Acung yang ingin memastikan lebih lanjut pun mencoba untuk menemui Budi secara langsung dan sengaja melilitkan tali sarung pistolnya dengan maksud agar si Budi alias si kapten membetulkannya. 그럼 저 이만 들어가 볼게요. 그래요. 조심히 들어가세요. Acung yang semakin percaya dengan cerita masuk akal tadi pun nekat pergi sendirian ke lokasi yang sudah diceritakan, di mana Acung menemukan beberapa perban penuh darah yang mungkin saja adalah perban yang digunakan untuk menukar diri mereka atau apalah, soalnya saya juga nggak tahu. Budi sendiri didatangi oleh si Bono yang saat ini berada dalam tubuhnya, di mana momen ini terasa sangat aneh bagi si Budi yang melihat dirinya sendiri tepat di depan mata dengan sosok orang lain di dalamnya, di mana tujuan Bono datang ke sini adalah untuk meminta semua informasi terkait segala sesuatu mengenai kehidupan si Budi, mulai dari tanggal lahir, nama panjang, nomor plat motor, password email, jeung sajabana. Dan jikalau Budi menolak memberikannya, Bono akan mengancam memperkosa istri dan anaknya dan memutilasi mereka persis seperti yang dilakukan pada korban-korbannya. 가족들부터. 내 아내를 만난 건 96년 여름이었다. 나는 새내기 형사였고 내 와이프는 어린 대학생이었는데. Beralih ke Acung yang sedang menemui seorang ahli medis kepolisian untuk menanyakan tentang kemungkinan adanya semacam operasi tukar jiwa atau apalah, di mana si ahli medis menjawab bahwa dalam sepanjang karirnya dirinya belum pernah mendengar tentang adanya operasi semacam itu. Jikalaupun ada, pastinya memerlukan teknologi dan ilmu pengetahuan medis yang mutakhir untuk dapat melakukan hal semacam itu. 뭐 영화 찍냐? 그쵸? 이거 말도 안 되죠? 그럼 Singkat cerita, Bono yang berada dalam tubuh Pak Budi pun memutuskan kembali bekerja seperti biasa dengan Acung yang sedikit demi sedikit terus memantau pergerakannya, sementara Budi sendiri yang berada dalam tubuh Bono terlihat sedang dalam proses dikirim ke penjara dengan awak media dan keluarga korban yang menyerbu kedatangannya. Setibanya di penjara, Budi yang tak rela anaknya dan istrinya harus satu rumah dengan seorang pembunuh pun nekat menjeduk-jedukan kepalanya. Yang tepat saat pihak medis akan membawanya ke rumah sakit, Budi langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. 병원으로 이송 중 탈출하는. Ya, alangkah sakitnya hati seorang ayah ketika melihat keluarganya sendiri makan dan tinggal satu rumah dengan penjahat, di mana Bono melemparkan sebuah ponsel untuk Pak Budi agar mereka berdua bisa berkomunikasi.
Pada akhirnya terungkaplah jika tujuan Bono meminjam tubuh Pak Budi adalah untuk mengungkap pengkhianat dalam komplotannya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Bono tidak bekerja sendirian melainkan bersama dengan 3 orang lainnya yang karena tidak mungkin menanyai mereka satu persatu secara langsung, maka dari itu Bono sengaja melakukan pertukaran tubuh ini untuk memanfaatkan kemampuan investigasi yang Budi miliki demi untuk mencari tahu siapa pengkhianat di dalam komplotannya. 내일 용산역 뒤에 가봐. Tak ingin keluarganya kenapa-napa, Pak Budi terpaksa menuruti perintah Bono untuk pergi ke alamat yang sudah diberikan. Yang di situ ia langsung bertemu dengan salah satu anggota komplotannya dengan sosok Patua. Karena tak ingin buang waktu, Budi langsung to the point menanyakan tentang siapa dalang di balik komplotannya, di mana si Patua menyebutkan nama Yohan dan yakin jika si Yohan lah yang telah berkhianat sekaligus memberikan rekaman CCTV wajah Bono termasuk lokasi tempat persembunyiannya. Tetapi karena si Patua semakin curiga dengan pertanyaannya sehingga 내가 니들 다 잡아쳐넣어야 된다는 거. 빨리 말해! 뭐냐고! ya Patua akhirnya berhasil membuatnya pingsan. Acung datang sesuai panggilan dan pada akhirnya percaya jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah atasannya sendiri dan dirinya juga bersedia untuk membantu sampai komplotan ini berhasil ditangkap sembari terus memantau pergerakan Bono yang saat ini menyamar menjadi atasannya. 민성아, 우리 가족들 그놈을 건드리지 못하게 좀 지켜줘. 믿어줘서 고맙다. 고맙긴요. 저 그럼 들어가 볼게요. Tepat setelah Acung membawa si Patua ke kantor polisi, Budi mengalami suatu fenomena aneh saat ingatan Bono seolah berada dalam pikirannya, yang padahal jika hanya tubuhnya saja yang tertukar, tidak mungkin ingatannya juga ikut tertukar. Apa? Mungkinkah mereka berdua sebenarnya tidak pernah melakukan operasi atau apalah itu? Atau mungkinkah hanya ingatannya saja yang ditukar? Entahlah, hanya Allah yang tahu. Acung sendiri terlihat dipanggil oleh si komandan yang penasaran dan ditanyai dari mana ia mendapat informasi mengenai lokasi si Patua ini, yang karena si komandan adalah sosok yang bisa dipercaya, Acung akhirnya jujur tentang semuanya dan untungnya si komandan bisa mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. 저희에 관한 모든 걸 다 알고 있어요. 재원 형님이 아니면 도저히 알 수 없는 것들까지도요. Bono sendiri mendatangi si Patua yang sudah siuman dan masih belum menyadari jika yang ada di hadapannya saat ini adalah rekan satu komplotannya, yang ketika Bono mulai berbicara layaknya ketika dia menjadi dirinya sendiri, disitulah si Patua seketika terdiam dan seketika ketakutan dengan apa yang akan Bono lakukan terhadap dirinya. 알바이, 날 배신하고 무사할 줄 알았어요. Kembali ke Budi yang baru tiba di lokasi target kedua. Dari komplotannya ini terlihat adalah seorang penjual daging, kita panggil saja si Prangko. Berbeda pendapat dengan si Patua, Prangko justru menuduh si Bono lah pengkhianat dalam komplotan mereka, dan inilah yang terjadi. Ya, Budi yang berada dalam tubuh Bono pun berhasil dilumpuhkan dan diikat dengan posisi terbalik, di mana si Prangko mulai melakukan rangkaian penyiksaan sembari memutar musik yang katanya sering diputar oleh si Bono saat sedang mengeksekusi korbannya.
Dan disinilah akhirnya terungkap tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, yang ternyata waktu Bono dan Budi jatuh ke jurang, yang bangun duluan ternyata adalah Pak Budi, dan yang diikat dan diseret justru adalah si Bono sendiri. Di saat orang-orang sedang mencarinya, Budi sebenarnya masih ada di sana dan justru sengaja menghindar demi bisa melakukan interogasi secara mandiri tanpa campur tangan orang lain, di mana hal itu ia lakukan untuk bisa menangkap si Bono dan komplotannya. Budi berbuat seperti ini bukan hanya semena-mena untuk menangkapnya saja, melainkan untuk balas dendam karena telah membunuh anak buahnya yang di awal film tadi. 소용없다니까. 한번 해보자. 네가 얼마나 버티나. Pak Budi membawa Bono ke sebuah gedung terbengkalai. Berhari-hari ia melakukan interogasi dengan siksaan yang menyakitkan agar membuatnya buka mulut tentang di mana lokasi komplotannya berada. Bono yang memiliki watak seorang psikopat pun nampaknya tidak mudah menyerah hanya dengan siksaan seperti itu, sehingga Budi mulai merasa frustasi dengan metode yang ia lakukan saat ini. Dan pada akhirnya Budi menemui ahli medis kepolisian dan meminta saran tentang apakah ada metode atau cara lain dalam menginterogasi seseorang, yang akhirnya si ahli medis pun mau membantunya dengan memberitahukan satu teknik lama yang katanya pernah dipakai oleh agensi AI, yakni metode cuci otak menggunakan dua cairan yang disebut sebagai serum pencuci otak agar membuat otak si subjek tidak stabil dan mudah untuk ditanyai. 이제 이 주사 딱 한 방이면 네가 그 새끼 뇌를 네 맘대로 그냥 가지고 놀 수 있게 되는 거야. 어? 이 주스를 이용한 극단적인 가스라이팅으로. Pada akhirnya Bono pun jujur tentang 3 orang komplotannya, seperti antara lain si Patua, Franco, dan si Johan. Namun masalahnya adalah ketiga orang tersebut tidak pasti alamat tempat tinggalnya dan hanya si Bono lah yang tahu tempat persembunyiannya. Maka dari itu, alih-alih membuat Bono jujur tentang segalanya, Budi justru terpikirkan ide brilian dengan menyuntikkan menggunakan serum pencuci otak tersebut dalam jumlah atau dosis yang banyak, mengosongkan pikirannya dan mengisinya dengan ingatan baru, yakni untuk mempercayai jika dirinya adalah si Budi demi untuk bisa menangkap ketiga pelaku tersebut. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya operasi tukar jiwa, tukar ingatan, pokoknya yang tukar menukar. Sejak awal Bono hanya meyakini jika dirinya adalah Budi, sementara Pak Budi sendiri hanya berakting pura-pura menjadi seperti bukan dirinya agar orang lain tidak curiga dan membuat seolah semuanya ini adalah nyata. 잘 들어. 넌 지금부터 차진혁이 아니라 최재한이야. Kembali ke Bono yang masih dalam posisi terikat gara-gara musik yang diputar si Franco. Ingatan Bono pun akhirnya kembali dengan apa yang semua terjadi saat ini, sehingga Bono menjadi dirinya yang dulu, dan inilah yang terjadi. Ya, Franco pun akhirnya tewas di tangan Bono, sementara Acung yang datang sesuai dengan informasi yang Bono berikan sebelumnya. Acung yang saat ini masih belum menyadari jika ingatan Bono sudah kembali sepenuhnya pun bisa dengan mudah dikelabui, dan inilah yang terjadi. Dan alangkah sakitnya perasaan Pak Budi saat ide briliannya ini justru malah merenggut nyawa anak buahnya yang lain, sehingga ia pun bergegas untuk menemui Bono sesuai alat pelacak yang sudah ditanam di bahunya. Yang di situ Bono dengan cerdasnya berakting pura-pura masih menjadi sosok si Budi dan beralibi jika kematian Acung sendiri diakibatkan pertarungan dengan si Franco. 민성이랑 내가 여기서 만나기로 했는데 서로 엇갈렸어. 그 사이에 민성이가 그 새끼한테 당한 거야.
Tepat saat Acung selesai dimakamkan, Budi tiba-tiba mendapat telepon dari Johan alias anggota terakhir dari komplotan ini dan mengaku bersedia untuk membantu menangkap si Bono yang dianggap sebagai pengkhianat. Johan memberikan lokasi tempat persembunyiannya sehingga Budi yang mengira jika Bono masih dalam kendali penuh pun memberitahukan lokasinya dan meminta bantuan agar dialah yang menangkap si Johan ini. Singkat cerita, Bono berhasil menangkap Johan dan membawanya kembali ke tempat yang sama di mana kapten diminta untuk datang ke lokasi tersebut. Yang setibanya di sana, Bono langsung menyerahkan Johan dan berpura-pura menagih janji untuk mengembalikan tubuhnya lagi. 자, 이제 다 끝났으니까 말해봐. 내 몸을 어떻게 돌려줄 건지. Menggunakan suara dalam frekuensi tertentu, Budi pun mengembalikan ingatan Bono tanpa tahu jika ingatannya memang sudah kembali sepenuhnya. 너 진짜로 끝까지 날 조종할 수 있을 줄 알았어? Dan ya, alangkah terkejutnya Budi saat baru menyadari jika ingatan Bono sudah kembali dan orang yang membunuh Acung ternyata adalah si Bono sendiri, di mana Bono sudah menyuntikkan Johan menggunakan serumnya sehingga Johan menganggap jika Budi adalah sosok si Bono. 이거 성능 죽이던데. 지금 그 새끼도 네가 나인 줄 알고 있거든. Terjadi perkelahian yang mengakibatkan Johan tewas, di mana Budi sendiri berhasil dilumpuhkan dengan satu tikaman di perutnya. Namun yang lebih buruknya lagi adalah Bono menyuntik Budi menggunakan serum pencuci otak tersebut dan membuat Pak Budi percaya jika namanya adalah Bono, sehingga ketika komandan dan para polisi datang, mereka benar-benar dibuat bingung dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga inilah yang terjadi. 형님! 전부 다 저 새끼가 꾸민 일이야. 내가 차진혁이야! 이 개새끼 나한테 무슨 짓 한 거야? Ya, daripada Bono lolos dan mengaku menjadi dirinya, Budi memilih untuk mati bersamanya agar mimpi buruk ini segera berakhir dan tidak ada hama yang mengganggu masyarakat. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu yakin mengenali siapa yang jahat dan siapa yang baik. Rasa bisa menular, peran bisa tertukar, dan nurani bisa dijual. Karena dibalik seragam dengan perut buncit pun, iblis bisa bersembunyi dengan tenang. Saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.